Halo, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita mau belajar sel, tapi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya masih dalam kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semakin rajin belajar di rumah, gitu ya kan? Walaupun ini kita masih belajarnya di rumah atau belajar daring, Ibu harap kalian tetap semangat. Oke, kita mulai. Jadi, tapi sebelumnya Ibu mau menanyakan pelajaran kita sebelumnya. Itu kan kita udah mempelajari mengenai sel, pengertian sel, teori sel, penemu sel, bahkan organela sel, dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, hari ini kita mau masuk ke mekanisme transport zat melalui membran sel, ya kan? Jadi, tahukah kalian kan sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, ya kan? Jadi, di dalam sel itu, di antar membran sel itu terjadi proses pertukaran atau istilahnya transport zat atau molekul atau ion antar membran sel, ya kan? Nah, membran sel itu kan sifatnya semi permeable, artinya tidak semua zat atau tidak semua ion yang dapat melalui membran sel, ya kan? Lanjut. Nah, ada dua jenis transport zat melalui membran sel. Apa aja itu? Yang pertama ada transport aktif dan yang kedua ada transport pasif. Transport aktif itu adalah transport partikel-partikel yang melalui membran semi permeable. Semi permeable itu artinya apa tadi? Membran yang hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu, artinya tidak semua zat bisa melalui membran tersebut, melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi. Nah, sedangkan transport pasif itu adalah perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Beda ya sama transport aktif. Kalau transport aktif tadi kan dia memerlukan energi, kalau transport pasif dia tidak memerlukan energi. Nah, perpindahan ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, transport pasif tadi kan transport pasif adalah transport yang gimana? Yang tidak memerlukan energi atau ATP. Nah, dia transport pasif itu ada dua, ada difusi, ada tiga, ada difusi terfasilitasi atau dengan bantuan, dan ada osmosis. Nah, apakah perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama difusi. Nah, difusi itu adalah perpindahan molekul larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi rendah. Jadi, yang berpindah ini adalah molekul larutannya dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, tetapi difusi ini tanpa melalui selaput membran. Ingat ya, tanpa melalui selaput membran. Contoh difusi ini misalnya, dia terjadi pada proses pertukaran gas antar sel dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ini terjadi proses difusi. Misalnya ketika kita bernapas. Nah, kita bernapas itu kan yang kita hirup itu adalah oksigen kan. Oksigen kita hirup itu masuk ke dalam sel. Itu perpindahan molekulnya atau ionnya antar sel itu terjadi dengan adanya proses difusi, gitu ya. Nah, contoh yang lainnya misalnya ketika kita membuat teh manis, ya kan? Ketika kita membuat teh manis. Nah, kan bagaimana si bubuk teh itu terlarut merata ke seluruh air, ya kan? Itulah dia difusi. Contoh lainnya itu adalah misalnya minyak wangi. Misalnya minyak wangi ini kita semprotkan misalnya di kamar, ya kan? Pasti setidaknya wangi minyak angin ini akan tembus ke ruang tamu. Misalnya ruang kamar dekat dengan ruang tamu, pasti akan tembus keluar, gitu ya kan? Itu terjadi proses difusi. Jadi proses difusi itu adalah perpindahan molekul larutan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, gitu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi misalnya teh manis, parfum, dan contoh di dalam tubuh kita itu misalnya ketika kita bernapas, di dalam tubuh kita itu terjadi proses yang namanya difusi antar sel. Nah, di sini ada videonya, coba perhatikan. Oke,
perhatikan ini ada larutan ya, larutan. Oke, nah ini ada membrannya, membran. Oke, aduh, ini ada molekul-molekulnya di dalam larutan air ya kan. Nah, tengok, coba perhatikan. Oke, nah ini dia air ya. Nah, coba kalian lihat. Nah, di sini ini lebih banyak dia molekul larutan yang di sini ya kan, daripada di sini. Berarti yang berkonsentrasi tinggi itu yang ini. Larutan ini adalah yang berkonsentrasi tinggi, sedangkan yang ini itu adalah berkonsentrasi rendah. Nah, si molekul sukrosa ini tadi harus pindah ke, dia akan berpindah dari sini ke sini. Nah, ini dia berpindah. Supaya apa? Supaya dia seimbang. Itulah dia proses difusi, perpindahan molekul larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, masih di transport pasif itu ada difusi terbantu. Nah, apa sih bedanya dengan difusi yang tadi, ya kan? Kalau namanya di sini difusi terbantu, nih berarti dia ada bantuan tertentu dalam proses difusinya. Nah, difusi terbantu ini disebut juga dengan difusi terfasilitasi. Artinya dia difasilitasi oleh suatu, yaitu biasanya itu sesuatu itu adalah protein. Nah, ini biasanya juga terjadi, dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tengok dulu gambarnya, ini videonya ya. Oke, di sini nggak jalan dia ya. Intinya nanti ini molekul ini kan dia membran ya kan. Inilah dia proteinnya. Si protein inilah yang membantu molekul ini berpindah ke sini, berpindah ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Tadi kan difusi itu adalah proses pemindahan molekul larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dia dari konsentrasi tinggi, ini konsentrasi rendah ya kan. Nah, nanti ini adalah proteinnya. Jadi difusi terfasilitasi ini dengan adanya bantuan protein. Ini proteinnya, dialah yang akan nanti molekul ini akan menempel ke protein, lalu dilepaskan protein ke larutan yang konsentrasi rendah. Ini dia ke sini. Ini sebenarnya video ya nak, cuman ini nggak tahu ibu kenapa nggak bisa diputar ya kan. Jadi dia ada bantuan protein, berbeda dengan difusi yang sebelumnya. Kalau difusi yang sebelumnya itu kan dia tidak ada bantuan protein. Kalau ini dia ada bantuan protein gitu. Jadi molekul ini akan menempel pada protein ini, dan protein inilah yang akan memindahkannya ke larutan yang berkonsentrasi rendah gitu ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bakteri E. coli yang diletakkan pada media laktosa. Nah, seperti yang kita tahu kan membran bakteri itu bersifat impermeable. Artinya beda dengan semi-permeable. Kalau impermeable itu dia tidak dapat dilalui oleh laktosa. Hanya impermeable ini suatu membran yang tidak dapat dilalui oleh zat lain gitu. Kalau semi-permeable itu kan hanya dapat dilalui oleh zat tertentu. Kalau impermeable itu tidak dapat dilalui oleh zat apapun gitu ya kan. Nah, dia kan tidak dapat dilalui oleh laktosa. Jadi gimana sih bakteri ini supaya dapat menyerap laktosa? Yaitu dengan cara membentuk enzim. Nah, ini dia enzim ini kan biasanya berupa protein. Jadi bantuannya itu berupa enzim atau protein yang disebut dengan permease. Gitu dia. Jadi E. coli ini agar dapat dilalui oleh laktosa dengan membentuk enzim. Enzim itu dia bersifat protein ya. Jadi enzim inilah sebagai protein yang membantu si laktosa untuk masuk ke membran E. coli. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir itu ada osmosis. Ya kan, ini masih ke dalam transport pasif ya, belum transport aktif. Ini masih transport pasif. Yang ketiga ada osmosis. Nah, perbedaannya dengan difusi itu apa? Kalau tadi
difusi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis adalah proses perpindahan air dari yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang kita lanjutkan ya anak-anak ibu. Tadi kan sampai di bagian osmosis. Nah, jadi osmosis itu adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Di garis bawahi ya anak-anak ibu, yang berpindah di sini adalah air, bukan larutannya, bukan molekul yang terlarutnya. Jadi di sini yang berpindah itu adalah air, zat pelarutnya, dari konsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Nah, beda dengan difusi. Kalau difusi tadi kan dia dari tinggi ke rendah kan, ya, dan yang berpindah itu kan adalah molekul zat terlarutnya. Nah, kalau dia osmosis itu yang berpindah adalah si air. Itu ya kan, melalui membran semi permeabel sehingga didapatkan larutan yang konsentrasi seimbang atau isotonis. Nah, coba perhatikan gambarnya. Jadi di sini ada gambar dua larutan yang dibatasi oleh membran semi permeabel. Nah, yang di sini ini kan sama-sama jumlah airnya kan masih seimbang. Nah, tapi bedanya itu molekulnya. Molekulnya ini lebih sedikit, ini lebih tinggi. Artinya ini lebih rendah konsentrasinya daripada yang sebelah sini. Nah, tadi kan osmosis adalah proses perpindahan air. Jadi air dari yang larutan yang konsentrasi rendah ini berpindah ke sini, ke larutan yang konsentrasi tinggi, sehingga terjadilah seperti ini. Ingat, yang berpindah airnya, bukan molekul zat terlarutnya. Berbeda dengan difusi. Kalau difusi tadi yang berpindah adalah molekul zat terlarutnya. Kalau osmosis itu yang berpindah adalah airnya, molekul pelarutnya, ya kan? Sehingga hasilnya seperti ini jadinya. Jadi air yang di sini itu jadi berkurang, pindah ke di sini larutan yang konsentrasinya tinggi. Tengok, molekulnya tetap sama kan, kita hitung coba. 3, 5, 7. Di sini juga 4, 7. Jadi berpindah itu air, bukan molekul terlarutnya. Jadi anak-anak ibu udah paham ya, transport pasif itu ada 3, yaitu ada difusi terbantu, dan ada osmosis. Ya kan? Difusi tadi itu adalah perpindahan molekul terlarut dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau difusi terfasilitasi atau difusi terbantu itu sama aja kalau kayak difusi, tapi bedanya kalau difusi terfasilitasi itu dibantu oleh protein. Dan yang terakhir ada osmosis. Osmosis itu adalah proses perpindahan air dari yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Jadi yang berpindah itu adalah pelarutnya, bukan zat terlarutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, transport aktif. Nah, tadi kan udah ibu sebutkan kalau dia di awal perbedaan transport aktif dan transport pasif. Di sini ibu sebutkan lagi, transport aktif itu adalah transport partikel melalui membran semi permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi atau dia dari rendah ke tinggi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Nah, tadi kan kalau si transport pasif itu tidak memerlukan ATP, kalau dia aktif itu memerlukan ATP. Dan dia melawan gradien konsentrasi kalau di transport aktif ya. Kalau dia transport pasif tadi tidak memerlukan ATP, aktif dia memerlukan ATP. Dan dia transport aktif itu melawan gradien konsentrasi atau dari rendah ke tinggi dan membutuhkan ATP, energi. Kalau transport pasif tadi tidak membutuhkan energi. Nah, contohnya itu di dalam tubuh kita itu yaitu pengangkutan ion kalium atau K dan natrium atau Na yang terjadi antar sel darah merah dan cairan ekstrasel atau plasma darah. Jadi contohnya di dalam tubuh kita itu tadi pengangkutan ion kalium, K dan natrium. Jadi kalau misalnya di soal, contoh dari transport aktif itu adalah pengangkutan ion kalium. Kalau transport pasif itu tadi kan contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pembuatan teh manis atau parfum yang disemprotkan, atau contoh lainnya pada dalam tubuh itu pada proses pernapasan terjadi pertukaran sel-sel di dalam tubuh gitu ya kan. Apa sih tujuan transport aktif ini? Tujuannya adalah untuk dapat tercapai keseimbangan kadar ion di dalam sel. Jadi supaya tidak ada simpang siur gitu, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, dia jadi harus seimbang gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau transport aktif itu ada 2, ada endositosis dan ada eksositosis. Kalau tadi transport aktif itu kan ada 3, difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Kalau dia transport aktif itu ada 2, endositosis dan nanti ada sebelahnya eksositosis, ya kan? Cuman kita mau bahas dulu yang endositosis.
Nah, endo itu berarti kan ke dalam, berarti itu adalah peristiwa pembentukan kantron membran sel terjadi karena adanya transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Jadi dia ke dalam sel ya, bukan keluar. Kalau eksositosis tadi kan eks keluar, kalau endo itu dia ke dalam. Jadi adanya masuknya larutan atau partikel ke dalam sel gitu. Dia ada dua, dibedakan atas pinositosis. Maaf ya. Kita lanjut ya. Nah, dari kesalahan teknis ya. Jadi kita sampai ke pengertian endositosis ya kan. Jadi endositosis itu dibagi atas dua, ada pinositosis dan fagositosis. Perbedaannya apa? Kalau pinositosis itu adalah masuknya sejumlah kecil medium kultur, dia berupa cairan ya, garis bawah hina, cairan dengan membentuk lekukan membran sel. Ada lekukan dan yang dimasukkan itu apa? Cairan ya kan, yang dilakukan lekukan membran sel. Nah, inilah cairan yang dimasukkan ke dalam sel ya kan. Sel yang melakukan proses ini biasanya itu sel darah putih, epitel usus dan lain-lain ya kan. Nah, yang kedua, fagositosis itu apa? Fagositosis itu adalah peristiwanya sama kayak pinositosis. Bedanya apa? Kalau dia pinositosis tadi kan yang dimasukkan adalah cairan. Kalau dia fagositosis yang dimasukkan itu adalah berupa benda padat atau yang berukuran lebih besar. Garis bawahi ya, kalau pinositosis yang dimasukkan cairan, kalau fagositosis yang dimasukkan adalah benda padat. Jadi diistilahkan kalau pinositosis ini dia minum ya kan, kalau fagositosis itu makan gitu ya. Kalau minum artinya yang dimasukkan cairan, sedangkan kalau fago itu yang makan, yang artinya yang dimasukkan adalah benda padat gitu. Nah, ini adalah gambar dari fagositosis dan pinositosis ya kan. Nah, ini biasanya fagositosis ini terjadi pada amuba yang mendekati si paramecium. Tadi kan fagositosis itu apa? Dia peristiwa makan, artinya yang dimasukkan adalah benda padat. Jadi si amuba ini itu makan paramecium, makanannya paramecium, atau paramecium ini istilahnya lainnya bakteri. Bakteri itu kan berarti dia kan benda padat kan, bukan benda cair, makanya di dalam dia dimasukkan ke dalam fagositosis. Jadi perhatikan nih, ini adalah si amubanya, ini amuba. Jadi dia mendekati si paramecium atau bakteri. Selanjutnya dia bentuk pseudopodos, ini artinya kaki semuanya dibentuk dia dan mengurung si bakteri sehingga kayak gini dia jadinya, dikurungnya dan dimakannya nih. Itu kalau fagositosis. Ingat, kalau fagositosis yang dimasukkan ke dalam tubuh itu berupa benda padat gitu ya. Kita lanjutkan ke pinositosis. Nah, pinositosis itu kan tadi istilah lainnya minum, artinya yang dimasukkan itu adalah cairan gitu kan. Nah, jadi ini adalah molekul-molekul cair yang menempel pada membran sel. Nah, dia yang pertama menempel, selanjutnya dibentuklah lekukan pada membran selnya. Jadi kan tadi kan dikatakan ada lekukan membran sel ya kan. Nah, dibentuk lekukan terakhir seperti ini, terakhir dilepaskan, itulah dia ya kan. Jadi kalau pinositosis itu dia yang dimasukkan itu adalah berupa cairan atau ya istilahnya minum gitu. Kalau fagositosis istilahnya dia makan, yang dimasukkan adalah benda padat. Nah, yang terakhir yang termasuk ke dalam transport aktif itu adalah eksositosis. Jadi kalau endositosis tadi kan masuknya cairan atau benda padat ke dalam sel. Kalau eksositosis, X berarti dia keluar, berarti ada sesuatu zat atau cairan ataupun benda padat itu yang keluar sel. Jadi pengertiannya eksositosis ada proses keluarnya suatu zat keluar sel, misalnya proses pengeluaran hormon tertentu. Semua proses ekskresi dalam tubuh merupakan proses eksositosis. Jadi kan di dalam tubuh kita itu kan ada proses ekskresi dan sekresi, ya kan? Nah, ekskresi itu kan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, lawannya apa? Sekresi. Sekresi itu adalah proses pengeluaran yang masih dibutuhkan dalam tubuh, misalnya pengeluaran hormon. Jadi
pengeluaran hormon itu termasuk dari jenis eksositosis, bagian dari transport membran sel, yaitu di bagian transport aktif. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Jadi transport membran sel itu ada dua, yaitu ada transport aktif dan pasif. Kalau aktif itu dia membutuhkan energi, kalau dia pasif tidak membutuhkan energi. Nah, kalau dia pasif tadi ada difusi, ada osmosis, ada difusi terbantu, ada osmosis. Kalau difusi tadi apa? Perpindahan molekul larutan. Yang berpindah adalah molekul larutan, ya kan, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya dalam membuat teh manis tadi, ya kan, atau kita semprotkan parfum gitu, atau yang di dalam tubuh kita juga terjadi proses difusi, misalnya pada proses perapasan. Nah, yang kedua ada difusi terbantu, sama kayak difusi, tapi bedanya kalau difusi terbantu itu dibantu oleh protein, ya kan. Kalau yang ketiga ada osmosis. Osmosis adalah yang berpindah itu molekul bukan molekul larutannya, tapi airnya yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga dihasilkanlah larutan dalam konsentrasi seimbang atau isotonis. Nah, ada transport aktif. Transport aktif itu tadi ada endositosis dan eksositosis. Endositosis masuknya sesuatu zat padat atau larutan ke dalam sel. Ada pinositosis dan fagositosis. Pinositosis itu istilahnya minum, artinya yang dimasukkan ke dalam sel itu berupa larutan atau cairan, sedangkan fagositosis yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah berupa benda padat atau dia makan istilahnya. Nah, ini contohnya tadi fagositosis amuba dengan parameter X berarti keluar, artinya ada sesuatu zat larutan atau benda padat yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Misalnya pengeluaran hormon ataupun semua proses sekresi dalam tubuh kita itu adalah proses dari eksositosis. Sekian pelajaran kita hari ini mengenai transport membran sel. Ibu harap kalian sedikit mengerti dan anak-anak ibu tetap semangat walaupun dalam kondisi yang masih belajar di rumah gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh tanya ibu. Selamat pagi semuanya, semangat belajar.